Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya membuat rekaman ini dalam keadaan bahagia, semangat, luar biasa, enjoy, dan semoga apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan di video ini itu bisa bermanfaat untuk kamu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dani Pramana Damanik. Saat ini sebagai seorang professional trainer di bidang human resource dan aktif memberikan kelas-kelas training dan privat untuk teman-teman yang ingin berdaya tentunya, baik secara individual ataupun secara umum. Kali ini saya diamanahkan untuk memberikan topik yang menarik mengenai public speaking series dari Academy Speaker, yaitu tentang boosting your confidence level with storytelling. Kegiatannya dipersembahkan oleh Academy Speaker, yaitu sebuah platform untuk teman-teman yang ingin belajar tentang bagaimana berbicara yang baik dan berdampak untuk orang-orang di sekelilingnya. Seperti itu. Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu topik yang selalu menjadi pertanyaan ketika saya mengisi seminar atau training, yaitu gimana sih caranya meningkatkan confidence level gitu. Bagi teman-teman mungkin yang sudah merasa percaya diri, sudah merasa enjoy ketika berbicara, itu tidak menjadi sebuah persoalan atau bukan menjadi sebuah PR. Tapi kebanyakan dari kita, ya termasuk saya mungkin dulu sebelum tahu ilmunya, berbicara itu merupakan sebuah hal yang menjadi tantangan yang menjadi momok gitu, bukan tantangan, menjadi momok yang menakutkan, sehingga belum disuruh ngomong saja itu sudah takut duluan gitu. Nah, mungkin ada dari teman-teman di sini yang merasakan hal seperti itu. Contohnya lain adalah kebanyakan nih mahasiswa ya, kalau disuruh presentasi itu ngomongnya monoton, standar. Bahkan audiensnya mungkin terkesan mengantuk gitu ya kalau mendengarkan suaranya. Oke, kali ini kita bakal bahas itu dan apa sih kaitannya storytelling dengan confidence level. So, stay tune. Oke, ada beberapa entry point yang saya masukkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah kenapa sih orang itu bisa gugup? Ya, ini penting banget. Yang kedua adalah apa saja hal yang bisa dilakukan ketika kita merasa gugup. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kok storytelling itu bisa meningkatkan confidence level gitu ya. Dan yang keempat adalah tentu gimana caranya setelah kita confidence, storytelling ini mampu membius audiens kita agar bisa mendengarkan kita dengan baik. Begitu. Jadi ada 4 poin ya. Kita masuk yang pertama. Kenapa sih orang-orang bisa gugup? Ini semua teman-teman pasti punya berbagai alasan dan punya berbagai pendapat mengenai kenapa orang itu bisa gugup. Tapi ya, saya hanya generalisir menjadi 2 tipe saja. Yang pertama, orang itu bisa gugup karena faktor internal. Yes, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam dirinya gitu. Lalu yang kedua adalah faktor, ya betul sekali, eksternal. Nah, eksternalnya adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh lingkungan di sekitarnya, bukan dari dalam dirinya. Seperti itu. Lalu apa saja faktor internal itu? Yang pertama, adanya pengalaman buruk di masa lalu. Tidak dipungkiri bahwasanya ada beberapa orang yang dia itu merasa gugup banget karena itu dipengaruhi oleh pengalaman buruknya saat berbicara di depan umum. Contoh, ada orang yang ketika berbicara di depan umum, waktu dulu itu diremehkan oleh audiensnya, sehingga itu menjadi sebuah trauma bagi dirinya, bahwasannya ketika dia berbicara dia akan merasa diremehkan. Padahal kejadian itu sudah lampau, tidak lagi terjadi di saat ini atau di masa yang akan datang, belum tentu terjadi. Dan mungkin audiensnya berbeda daripada audiens di masa lalunya gitu. Yang kedua adalah ekspektasi yang gak dibarengi dengan keyakinan. Gini ya teman-teman, kalau teman-teman berekspektasi tinggi terhadap satu hal, misal saya bakal membius audiens dengan baik ketika saya berbicara, tapi keyakinannya gak ada, hanya ekspektasi, pemikiran-pemikiran, oke aku yakin, tapi kayaknya audiensnya bakal meremehin aku deh,
Nah itu sama saja Anda berekspektasi tinggi tapi keyakinannya nggak ada gitu. Itu bisa menyebabkan seorang itu gugup. Yang ketiga adalah minder terhadap kelebihan orang lain. Ini sering saya jumpai ketika misalnya seorang itu sudah berbicara dengan bagus, di bagian kita merasa minder gitu. Kenapa? Karena kita ngerasa orang itu lebih bagus daripada kita. Teman-teman, ketika Anda berbicara, maka orang lain juga akan berpikiran yang sama tentang Anda. Apa? Itu dia minder, ngerasa Anda lebih bagus. Tapi kenapa dia bisa tidak gugup? Karena dia memanage hal tersebut sehingga dia merasa dia pasti bisa lebih baik daripada orang tersebut. Gitu. Yang keempat, preparation yang kurang. Ini jelas ya. Kalau Anda ingin berbicara tapi preparationnya kurang, ya jelas dong Anda nggak tahu bakal menyampaikan apa, dan itu akan berpengaruh pada diri Anda sendiri. Yang kelima adalah framing diri yang salah. Wah, ini jelas banget salah. Ini bisa menyebabkan Anda siapapun itu gugup. Framing diri yang salah. Belum disuruh berbicara udah menganggap dirinya nggak mampu. Ya gimana mau berbicara sementara dirinya sendiri saja nggak mampu. So itu dia, ada 5 faktor internal yang menyebabkan seorang itu biasanya gugup ketika ingin berbicara, presentasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Lalu faktor eksternalnya apa? Ya banyak banget faktor eksternalnya, tapi saya percepat hanya 2 saja. Saya tulis di sini. Yang pertama adalah nggak adanya dukungan dari orang terdekat. Kalau Anda ingin menjadi seorang public speaker yang hebat, yang percaya dirinya luar biasa, yang mampu memboost audience, maka carilah orang-orang yang mensupport Anda. Titik. Terus coach, gimana caranya kalau seandainya saya nggak punya orang-orang yang mensupport saya? Cari mulai dari sekarang. Oke ya. Yang kedua adalah kritikan negatif dan menjatuhkan. Ini bahaya banget teman-teman. Makanya saya selalu bilang ya, kalau saya di kelas gitu, kalau misalnya ada ingin berkomentar, maka sebisa mungkin buatlah kalimatnya menjadi positif. Contohnya gini, Anda ingin mengkritik bahwasanya dia masih malu-malu, kamu itu masih malu dan gak pantas untuk berbicara. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua adalah saya yakin kamu bisa lebih baik dan bisa lebih percaya diri daripada ini. Nah, maksudnya kan sama kan, bahwasanya dia belum maksimal, belum optimal, masih malu. Tapi kalimat pertama dan kalimat kedua itu beda. Kalimat pertama itu negatif dan menjatuhkan, kalimat kedua positif dan membangun. Nah, oleh karena itu, kalau Anda ingin berkomentar, maka sebisa mungkin upayakan itu adalah sifatnya yang membangun dan itu positif. Gitu ya. Jadi, ada 2 faktor yang kenapa membuat kita merasa lebih gugup. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Lalu, kalau misalnya Anda sudah merasa gugup, biasanya nih apa nih yang bakal Anda lakukan? Ya, apa biasanya teman-teman lakukan? Pasti banyak banget di luar sana ilmu atau orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia public speaking menyatakan bahwasannya seperti ini caranya kalau Anda ingin gugup Anda hilang gitu. Teman-teman, sebelum saya masuk ke gimana caranya, apa yang bisa Anda lakukan jika gugup, saya ingin katakan, semua public speaker atau semua orang yang berbicara itu awalnya pasti ngerasa gugup. Perbedaannya dengan kita atau Anda adalah orang tersebut bisa memanage ketakutannya, bisa memanage gugupnya, sehingga dia berbicara itu sangat lantang sekali. Let it flow, mengalir saja. Tapi kita yang nggak bisa manage gugup tersebut, sehingga ya itu tadi jadi ambiar semuanya ya, kalau kata almarhum Didi Kempot kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar gugup itu bisa diminimalisir dan hilang gitu. Yang pertama adalah relaksasi. Ini adalah cara simple, cara sederhana di mana Anda bernafas secara sadar dan penuh gitu. Banyak orang yang dia bernafas itu nggak sadar. Iya, contohnya orang yang gugup, ya kan? Dia sampai lupa bernafas kan. Jadi asupan oksigennya berkurang ke otak sehingga kinerja sistem organ dalam tubuhnya itu terganggu. Itulah menyebabkan dadanya deg-degan, jantungnya berdebar kencang gitu ya. Nah, jadi relaksasi, bernafas secara sadar dan penuh. Secara sadar seperti apa? Ya sadar, nikmati. Oke, semakin tenang, semakin enjoy, semakin relax gitu. Dan secara penuh itu artinya menggunakan pernapasan perut. Hirup dari hidung secara dalam,
hembuskan dari mulut sambil afirmasi dirinya, aku bisa, aku bisa, aku bisa, gitu. Itu bisa meminimalisir atau mengurangi rasa gugup dalam diri Anda. Yang kedua adalah stay away from negative thinking. Jangan pikirkan hal-hal negatif mengenai saat Anda berbicara. Pikirkan saja hal positifnya. Yang ketiga adalah jaga eye contact Anda dengan audiens atau lawan bicara Anda. Semakin Anda menunjukkan Anda tidak berani, Anda tidak menatap wajah atau eye contact dari lawan bicara Anda, maka itu akan semakin membuat Anda gugup. Contohnya saja misalnya Anda berbicara, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan training atau materi terkait dengan public speaking. Itu enggak banget gitu ya. Dan yang keempat, nah ini yang akan mau kita bahas, yaitu bercerita. Kenapa sih bercerita itu bisa meningkatkan confidence level? Atau bercerita seperti apa yang bisa meningkatkan confidence level? Ya, itu dua pertanyaannya yang masuk kepada entry point kita tadi di awal. Nah, yang pertama adalah bagaimana storytelling itu mampu meningkatkan confidence level. Begini teman-teman, ada sebuah cerita menarik mengenai seorang raja dan 3 penasihatnya. Dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan 3 penasihatnya. 3 penasihatnya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda teman-teman. Lalu suatu hari dipanggillah 3 penasihat ini. Raja memerintahkan bahwasanya, wahai penasihatku, silahkan kalian pergi ke ladang, ke kebun anggur, lalu petiklah buah-buahan tersebut, masukkan ke dalam karung. Perintahnya sampai situ saja. Lalu 3 penasihat ini pergi ke kebun anggur tersebut. Penasihat pertama, dia berpikir, raja saat ini kan gak melihat saya gitu. Jadi dia gak bakal melihat hasil dari kerja saya. Ya sudah, saya masukkan saja anggur-anggur yang seadanya, anggur-anggur yang mentah, yang busuk, yang sisa-sisa dimakan hewan-hewan gitu, dimasukkan dalam karung gitu. Dia nggak peduli apakah raja akan memeriksanya atau tidak gitu. Yang dia yakini adalah raja tidak akan memeriksanya karena itu sudah dimasukkan ke dalam karung. Yang kedua adalah penasihat ini berpikir, raja kan nggak ngelihat gitu. Jadi kalau misalnya aku masukkan sampah pun di dalam karung ini, dia nggak bakal memeriksa. Lalu penasihat kedua memasukkan sampah dalam karung tersebut. Dan penasihat ketiga, dia berpikir, selama ini aku sudah dinaungi oleh raja, sudah diberikan tempat, sudah diberikan pelayanan maksimal, aku harus bekerja seoptimal mungkin. Apa yang terjadi? Penasihat ketiga, dia memetik buah anggur yang terbaik dari kebun-kebun tersebut. Bahkan ketika belum penuh karung tersebut, dia masih mencari pohon-pohon anggur lain. Sehingga setelah penuh, dia kembali ke istana. Setelah 3 penasihat ini sampai ke istana, mereka melaporkan, wahai Paduka Raja, kami sudah mengumpulkan apa yang telah kamu titahkan kepada kami. Tahukah Anda apa yang dibilang oleh raja tersebut? Raja tersebut mengatakan, wahai penasihatku, silakan buka hasil yang kalian petik dan makanlah apa yang telah kalian ambil. Nah, sudah ketebak bukan hasilnya bagaimana? Ya, benar sekali. Penasihat pertama, dia merasa sangat menyesal sekali, kenapa saya harus mengambil yang busuk-busuk, kenapa saya harus mengambil yang mentah dan yang tidak baik gitu. Penasihat kedua, wah, lebih menyakitkan lagi ya. Kenapa? Karena dia disuruh makan sampah. Betul sekali. Nah, yang ketiga adalah betapa bersyukurnya beliau karena dia merasakan nikmat yang luar biasa, yaitu memakan anggur terbaik dari kebun-kebun raja tersebut. Nah, apa yang bisa diambil cerita dari sini? Bahwasannya ketika Anda bekerja dimanapun itu, ketika Anda diperintahkan apapun bentuk perintahnya, maka lakukanlah yang terbaik menurut versi Anda. Ya, betul sekali. Karena apa? Karena sejatinya ketika Anda melakukan yang terbaik, maka Anda telah melakukan yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Sip? Oke. Jadi saya ingin contohkan ini karena ini berhubungan dengan bagaimana storytelling itu yang meningkatkan confidence level. Yang pertama adalah storytelling yang sangat disukai banyak orang. Pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa sih cerita dongeng zaman dulu itu sampai detik ini masih berlaku? Yes, karena disukai banyak orang. Dan orang perlu mengambil nilai-nilai dari situ, value-value yang ada di situ. Kalau orang mampu mengambil nilai-nilai yang ada di situ, maka audiens Anda itu akan memperhatikan apa yang Anda bicarakan.
Nah, kalau audiens memperhatikan apa yang Anda bicarakan, meningkat nggak confidence level Anda? Yes, tentu. Kenapa? Karena Anda akan semakin percaya diri. Ini orang dengerin cerita gua nih, ini bagus banget. Itu yang pertama. Jadi storytelling yang disukai oleh banyak orang. Yang kedua adalah storytelling yang membantu memahami pesan yang ingin Anda sampaikan. Teman-teman, pesan yang disampaikan itu menjadi kunci ketika Anda berbicara dengan orang lain. Lalu, bagaimana caranya agar pesan itu sampai? Yes, dengan teknik storytelling. Sekarang bayangkan, kalau seandainya pesan yang ingin Anda sampaikan itu mudah diadaptasi, mudah diadopsi, mudah didengarkan oleh audiens Anda. Tentu Anda akan semakin semangat untuk bercerita. Dan ketika Anda bercerita, maka confidence level Anda itu akan semakin meningkat. Trust me, it works gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah storytelling itu mampu membantu Anda belajar tentang gesture yang tepat. Gimana saatnya Anda bercerita menekankan, gimana saatnya Anda bercerita itu slow, santai. Nah, gimana saatnya Anda bercerita dengan menggunakan gerakan tangan dan mungkin kaki Anda atau tubuh Anda saat itu. Dan ketika Anda memberikan gestur yang tepat, maka itu akan meningkatkan confidence level Anda. Yang keempat adalah storytelling membuat pikiran Anda lebih kreatif. Dengan pikiran kreatif, Anda tidak akan terfokus pada gugup Anda lagi. Melainkan, Anda berupaya bagaimana caranya agar cerita ini lebih menarik. Kalau cerita ini lebih menarik, tentu audiens akan mendengarkan Anda. Ya kan? Kalau audiens mendengar Anda senang. Kalau Anda senang, hormon-hormon positif dalam diri Anda akan meningkat dan itu mengalahkan sifat gugup Anda. Dan yang terakhir, yang kelima adalah storytelling itu membantu Anda terampil dalam berkomunikasi. Coba deh, lihat teman-teman Anda yang mendongeng. Mereka akan sangat percaya diri berkomunikasi. Ya, kenapa? Karena dengan kita sering berlatih storytelling, maka itu sama saja Anda sedang berlatih komunikasi Anda. Sip? Jadi, ada 5 hal storytelling yang mampu meningkatkan confidence level Anda. Yang pertama adalah carilah storytelling yang itu disukai banyak orang. Yang kedua, carilah storytelling yang akan membantu Anda memahami pesan yang ingin disampaikan. Ingat, orang itu lebih enak mengolah secara sederhana daripada rumit. Betul? Yang ketiga adalah storytelling yang membuat Anda belajar untuk menyampaikan gestur secara tepat atau body language secara tepat. Yang keempat adalah storytelling yang mampu membuat pikir Anda akan menjadi kreatif. Yang kelima adalah storytelling mampu membuat Anda terampil dalam berkomunikasi. Setelah kita paham teknik storytelling apa yang mampu meningkatkan confidence level, selanjutnya adalah storytelling yang bagaimana yang mampu membius audiens Anda atau lawan bicara kita. Yang pertama adalah storytelling yang mengandung kalimat-kalimat promise, menjanjikan. Saya tanya sekarang kepada Anda. Dari tadi Anda pasti masih memperhatikan saya, betul? Karena apa? Karena saya menjanjikan satu hal untuk Anda, yaitu apa? Memboosting confidence level melalui storytelling. Anda menunggu bahkan di mana letak saya menyampaikan keyword dari boosting confidence level. Ya, dan itu sudah saya sampaikan sebelum ini. Jadi, kalau Anda ingin berstorytelling, maka berikanlah janji di awal. Janji apa? Janji yang mampu membius audiens Anda untuk memperhatikan Anda lebih jauh lagi. Yang kedua adalah wonder, ketertarikan. Berikanlah storytelling yang itu akan menimbulkan ketertarikan untuk Anda. Tadi saya katakan bahwasannya ketika Anda ingin berbicara tentang integritas, berbicara tentang etos kerja, semangat kerja, maka contoh dari raja dan 3 penasihat itu bisa jadi cerita untuk Anda. Yang ketiga mengandung journey, perjalanan. Tadi cerita sang raja dan 3 penasihat mengandung perjalanan-perjalanan menarik, di mana ketika perintah tersebut sudah sampai ke masing-masing penasihat, maka ada 3 perjalanan di situ. Perjalanan penasihat pertama yang dia akan melakukan seadanya saja. Perjalanan penasihat kedua yang dia akan tidak peduli sama sekali, bahkan memberikan yang terburuk dari yang buruk gitu. Yang ketiga adalah perjalanan dari penasihat ketiga, di mana dia memberikan yang terbaik sebisa mungkin gitu. Karena dia percaya bahwasannya yang baik akan kembali kepada diri dia yang baik juga.
Di journey juga kita akan mempelajari atau harus memahami karakter-karakter apa yang ingin kita tonjolkan. Contoh, dari cerita sang raja dan 3 penasihat tadi, teman-teman pasti minimal membuat catatan ada 4 karakter. Pertama raja, penasihat pertama, kedua, dan ketiga. Lalu yang keempat adalah memberikan solusi. Storytelling yang membius audiens adalah story yang di akhir cerita atau saat bercerita tersebut orang sadar, orang paham, orang dapat solusinya. Dari cerita sang raja dan 3 penasihat tadi, apa solusi yang Anda dapatkan untuk Anda sekarang? Ya, kalau Anda bekerja, maka bekerjalah seoptimal mungkin. Jangan setengah-setengah. Gitu. Kenapa? Karena itu akan kembali ke Anda juga. Kalau Anda bekerja setengah-setengah, maka hasilnya juga setengah-setengah. Jadi, buatlah cerita itu yang memberikan solusi. So, kalau saya boleh ulang, storytelling bagaimana yang mampu membius audiens? Yang pertama adalah yang menjanjikan. Yang kedua adalah yang menarik. Yang ketiga adalah mengandung journey, perjalanan-perjalanan tokoh-tokohnya, karakter-karakternya, bahkan konflik-konfliknya yang ada di dalam. Yang keempat adalah storytelling yang memberikan solusi. Solusi apa? Solusi yang terkait dengan tema apa yang Anda bawakan saat itu. Terakhir, teman-teman, saya ingin sampaikan bahwasanya ketika Anda belajar storytelling, maka sama saja Anda belajar untuk berkomunikasi. Dan storytelling itu diperlukan oleh semua orang, semua profesi, dari presiden hingga sampai ibu rumah tangga. Itu sangat penting sekali untuk bercerita. Kenapa? Karena untuk memudahkan menyampaikan pesan kepada lawan bicara Anda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan lanjut di grup WhatsApp kita ya. Saya Dani Pramana Damanik, Transformational Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.